Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam materi filsafat hukum. Kali ini saya akan menyampaikan 3 subtopik. Yang pertama adalah kegunaan teori dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua teori kedaulatan Tuhan, dan yang ketiga adalah filsafat hukum itu sendiri. Jadi setelah kita belajar di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga terkait apa yang kita cari dalam filsafat, yaitu kebenaran, walaupun masih relatif ya, karena berdasarkan sudut pandang masing-masing, tetapi yang ingin kita cari benang merahnya adalah bagaimana menggapai sebuah kebenaran. Baik, ini adalah masih teori ya, bagaimana filsafat dilihat dari keberadaan Tuhan, kemudian juga filsafat hukumnya. Baik, ini antara lain yang harus teman-teman pahami ketika kita belajar teori satu ilmu, gitu ya. Teori itu gunanya untuk apa? Yang pertama adalah untuk memperdalam dan lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori juga berguna mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi. Jadi, teori-teori ini akan terus berkembang sesuai dengan, apalagi di hukum gitu ya, dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, teori biasanya merupakan satu ikhtisar atau inti gitu ya, hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang telah diteliti. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang masyarakat adat, nah masyarakat adat mana nih gitu ya, kita khususkan misalnya di daerah Banten gitu ya. Nah kita akan cek keberadaan suku adat Baduy gitu ya. Nah itu sudah berapa kali pengujian gitu ya terhadap suku adat Baduy ini, sampai pada titik apa kita akan mengisi kekosongan atau keberlanjutan dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat adalah teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, dan oleh karena telah diketahui sebab terjadinya faktor tersebut, dan mungkin faktor tersebut akan timbul pada masa mendatang. Kemudian yang kelima, teori juga memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan dari peneliti. Jadi kadangkala hipotesa yang kita atau dugaan-dugaan yang kita buat itu tidak benar-benar terjadi gitu ya. Bahkan kemungkinan juga bisa salah. Kemudian berikutnya, kegunaan teori hukum sendiri adalah untuk memecahkan masalah hukum terkait pertanyaan dasar gitu ya, yang kita sudah pelajari di pertemuan 1 dan 2, apa itu akan menjawab secara deskriptif gambaran gitu. Kemudian untuk bagaimana itu akan memberikan jawaban yang memberikan solusi, serta yang terakhir tingkatan lebih tinggi mengapa itu bersifat problematis, eksplikatif, dan juga memerlukan penjelasan gitu ya. Jadi misalnya kita fokus di hukum perempuan dan anak gitu ya. Kemudian kenapa terjadi kekerasan dan bagaimana terjadinya. Terus sampai pada titik kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga di suatu masyarakat gitu ya. Nah, ini menjadi tingkatan-tingkatan yang kita harus gunakan dalam teori-teori hukum. Bahkan Newton sendiri dia Einstein sendiri menyatakan Newton forgive me. Maksudnya apa gitu ya? Kalau Newton itu kan yang seperti saya ceritakan, apel jatuh dari pohonnya gitu ya, jatuh ke bawah secara gravitasi. Sementara kemudian Einstein itu menggulingkan teori gravitasinya Isaac Newton. Dia rumus khususnya itu
EMC kuadrat gitu ya, bahwa ada teori relativitas gitu ya, the special theory of relativity. Nah, ini yang dikemukakan oleh Einstein yang cukup mengguncang gitu ya, mengguncang teori yang sebelumnya itu teori Isaac Newton. Kemudian juga Stephen Hawking ini juga orang kekinian gitu ya, maksudnya di tahun abad ke-20 ini. Kemudian beliau memberikan teori terkait gravitas kuantum gitu ya. Dan ini sampai kemudian ada teori time traveler gitu ya. Nah, ini berdasarkan teori-teori tersebut gitu ya. Ada lubang hitam dan sebagainya. Nah, kemudian ada hal-hal dasar yang dipakai oleh orang-orang filsafat. Biasanya dia akan bilang sogito ergo sum gitu ya. Aku berpikir maka aku ada gitu ya. Kemudian juga de omnibus dubidantum gitu ya. Segala sesuatu harus diragukan. Nah, ini juga pernyataan-pernyataan yang mengawali gitu ya sikap kritis para filsafat ya. Nah, ini kita lihat bagaimana perkembangan hukum secara teoretikal. Jadi filsafat hukum menjadi induk dari semua ilmu gitu ya. Kemudian menjadi teori hukum yang nanti juga ditambahkan dari ilmu logika menjadi filsafat tambah logika, itu akan menjadi teori hukum gitu ya. Yang dia mempersoalkan ajaran ilmu dan ajaran metode, kemudian menelaah pengertian hukum, pengertian dalam hukum, metodologi, dan selanjutnya sampai kemudian adanya ilmu hukum yang secara normatif, dogmatif, dan juga perubahan hukum itu akan dipelajari. Kemudian juga ada sosiologi, antropologi, psikologi hukum, ini secara pengalaman empirikal gitu ya. Kemudian juga nanti ada pengembangan hukum secara praktikal, proses politik, karya yuridis, gitu, penerapan hukum, penegakan hukum, dan berikutnya. Ini adalah contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh hasil dari penelaahan secara teori, kemudian konsep, dan kemudian menjadikan sebuah produk gitu ya. Misalnya peradilan agama gitu ya, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Kemudian penyelenggaraan ibadah haji Undang-Undang Nomor 17 tahun 99 dan seterusnya gitu ya. Bahkan di nomor 8 itu ada Perda Syariah 150 gitu ya, selama rentang 10 tahun, dan ada satu Perda Injil tahun 2007 di Papua Barat, yaitu tepatnya di Manokwari. Kemudian ini juga gitu ya, ada beberapa perda-perda gitu ya, misalnya Perda Provinsi Gorontalo nomor 22 tahun 2005 tentang wajib baca tulis Al-Quran bagi siswa yang beragama Islam. Nah, ini adalah produk-produk gitu ya, hasil mereka mensiasati dari apa tadi gitu ya, apa, mengapa, bagaimana gitu ya, untuk mendapatkan solusi hingga menjadikan sebuah produk hukum gitu ya, yang akhirnya menjaga masyarakat itu agar bisa tertib, bisa damai, bisa tercapai apa yang diinginkan. Baik, kita lanjutkan. Ini juga terkait produk-produk yang dihasilkan gitu ya, di nomor 9 itu kan ada Manokwari penerapan hukum berdasarkan Injil yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana, persekutuan, dan termasuk pelarangan penggunaan pemakaian simbol-simbol agama dan pelarangan pembangunan rumah ibadah agama lain di dekat gereja gitu ya. Jadi itu antara lain yang di Manokwari. Kemudian kita akan masuk ke teori kedua tentang konsep ketuhanan sepanjang sejarah kehidupan manusia gitu ya. Jadi kalau yang namanya manusia, dia akan punya satu naluri, yaitu menuhankan atau meninggikan sesuatu. Nah, yang terjadi berdasarkan
sejarah gitu ya, sejarah yang namanya sejarah manusia, itu ada beberapa konsep gitu ya tentang Tuhan. Yang pertama adalah paham teisme, kemudian ada paham deisme, kemudian juga ada paham panteisme, dan yang terakhir adalah paham panentheisme gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu maksudnya apa. Dalam buku Karen Armstrong, dalam bukunya berjudul History of God, menunjukkan dimensi kesejarahan konsep Tuhan, maksudnya konsep Tuhan dengan pengetahuannya manusia gitu ya. Nah, manusia sebagai makhluk sejarah, karena itu nama-nama Tuhan juga muncul dalam wacana sejarah dan pemikiran agama. Demikian juga konsep manusia hidup dalam varian etnik dan budaya, maka terjadi variasi buat konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Nah, diketahui bahwa manusia sejak mula pemikirannya itu sudah mengetahui adanya kekuatan-kekuatan yang mengatasi manusia, yang dianggap maha kuasa, yang mendatangkan kebaikan maupun keburukan, serta mengabulkan doa dan keinginan manusia. Akan tetapi, hal tersebut belum dinamai namanya Tuhan, gitu ya. Ada namanya macam-macam gitu ya. Jadi mereka memiliki nama mana, munia, dewa, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini tadi ya, adanya maha kuasa yang artinya lebih dibandingkan dia gitu ya. Nah, mereka kemudian menandainya gitu ya, menandai masyarakat manusia itu di berbagai tempat mengenal adanya kekuatan supranatural. Orang Melanesia menyebut sebagai mana, orang Jepang menyebut sebagai kami, orang India menyebutnya sebagai hari, dan orang India Amerika menyebutnya sebagai wakal, horenda atau maniti. Dalam Indonesia, Tuhan itu disebut dengan tuah gitu ya. Yang mereka yakini kekuatan tersebut berada pada tempat-tempat tertentu seperti batu, pohon besar, binatang, gunung, atau di Papua kita sering lihat patung-patung yang dibentuk gitu ya dengan Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Demikian yang terjadi gitu ya, sebagai bagian dari sejarah hidup manusia. Nah, perasaan dan keyakinan adanya yang maha kuasa itu yang lebih besar dan lebih tinggi tidak dapat dijangkau dan dikuasai oleh manusia. Oleh Rudolf Otto disebut Niminos, yang merupakan dasar bagi setiap agama. Ini dalam pemahaman filsafat ya. Jadi teman-teman harus bedakan nanti tentang pemahaman Islam gitu ya. Jadi ini secara umum orang akan berpendapat demikian. Nah, kekuatan gaib yang dimaksud di atas, kecuali dalam agama yang masih primitif, disebut sebagai Tuhan. Konsep tentang Tuhan berbagi rupa, antara lain seperti orang yang percaya kepada teisme, tetapi tidak ada deisme dan panteisme, tetapi tidak pada panteisme. Panentheisme gitu ya, yang keempat tadi. Kita masuk ke aliran yang pertama. Teisme adalah aliran atau paham yang mengakui Tuhan sebagai adanya personal dan transenden. Transenden itu bergeser gitu ya. Dan berpartisipasi secara imanen dalam penciptaan dunia. Dari ketiadaan melalui aktus penciptaannya yang bebas. Antara Tuhan dan manusia dapat terjalin hubungan aito. Gitu ya. Jadi di aliran teisme ini mereka merasakan adanya Tuhan, gitu ya, adanya Tuhan yang maha tinggi. Tuhan adalah transcender yang menyatakan adalah bahwa Tuhan sesungguhnya berada di luar alam, juga dekat pada alam. Berlainan dengan deisme, teisme menyatakan bahwa alam setelah diciptakan Tuhan bukan tidak lagi berajat pada Tuhan, malah tetap terhadapnya. Tuhan adalah sebab bagi yang ada di alam ini, segalanya bersandar karena sebab ini. Tuhan adalah dasar dari segala yang ada dan yang terjadi dalam alam ini. Alam tidak bisa terwujud dan berdiri tanpa Tuhan. Tuhanlah yang terus-menerus secara langsung mengatur alam ini. Ini bahasa filsafat ya, jadi teman-teman memang harus pelan-pelan memahaminya gitu ya. Tetapi secara intinya yang memudahkan teman-teman memahami adalah
yang namanya manusia, dia meninggikan sesuatu dan dengan manusia yang primitif gitu ya, belum ada atau belum terkena ajaran Islam, mereka akan menganggap bahwa Tuhan itu bisa diindra dengan benda-benda yang sangat besar, gitu ya. Kemudian konsepsi teisme dalam agama Islam, nih kita lihat. Tokohnya antara lain adalah Al-Ghazali. Menurutnya Allah adalah zat yang esa, penciptaan alam serta berperan aktif dan mengendalikan alam. Allah menciptakan alam dari tidak ada. Karena itu, menurut Al-Ghazali, mukjizat adalah suatu peristiwa yang wajar karena Tuhan bisa mengubah hukum alam yang dianggap tidak berubah menjadi berubah. Misalnya, mukjizat itu contohnya ketika kisah Nabi Ibrahim gitu ya, yang waktu dibakar ternyata apinya itu tidak membakar, padahal sifat dari api itu harusnya membakar, memusnahkan gitu ya, menghabiskan barang-barang yang ada, termasuk waktu itu kan Nabi Ibrahim dikelilingi oleh kayu dan kayunya nggak terbakar. Ya. Nah, menurut Al-Ghazali, karena Maha Kuasa dan berkehendaknya secara mutlak, Tuhan mampu mengubah segala ciptaannya sesuai dengan kehendak. Al-Ghazali adalah pencari kebenaran yang hakiki. Pertama, Al-Ghazali meyakini bahwa kebenaran itu dapat diperoleh melalui indera. Akan tetapi, indera itu maksudnya panca indera ya, bukan Pak Indra. Akan tetapi, menurutnya terdapat indera itu ada kalanya bohong gitu ya. Sebab mata ketika melihat bulan hanya sebesar bola, padahal senyatanya bulan itu sama besarnya seperti bumi. Kedua, dia berpendapat bahwa pengetahuan yang berasal dari akal dapat dipercaya, sebab akal mampu menetapkan bulan itu jauh lebih besar dari bola. Tetapi menurut Al-Ghazali, pengetahuan yang diperoleh lewat akal juga tidak dapat dipegang, karena setiap seseorang bermimpi, dia benar-benar merasakan kejadian tersebut dalam mimpinya. Ternyata ketika dia bangun, mimpi itu adalah hanya ilusi. Jadi pencarian dari Al-Ghazali ditemukan bahwa tetap berusaha mencari pengetahuan yang benar dan tidak dapat diragukan lagi. Pengetahuan yang demikian adalah pengetahuan yang langsung bersumber dari Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Benar, yaitu Tuhan. Selanjutnya, tidak ada lagi hijab antara hamba pencari pengetahuan dengan yang memiliki pengetahuan. Jadi kalau dalam Islam, carilah langsung ke sumbernya yang memberi, gitu ya, Allah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian konsep di agama Kristen, ini nanti teman-teman baca aja gitu ya, karena mereka ada pandangan terkait 3% dalam satu kekuatan gitu ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus dan berikutnya. Nah, kemudian ada juga Mark. Mark ini agama adalah bagian kelas buruh yang menderita. Mereka tidak mampu melawan struktur kelas yang begitu kuat, sehingga mereka mencari kekuatan supernatural untuk menolong mereka. Dari sinilah muncul Tuhan-Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang miskin, Tuhannya adalah yang kaya. Orang yang tertindas, Tuhannya adalah yang kuat. Dan orang yang berperang, Tuhannya adalah yang cinta damai. Jadi konsep-konsep Tuhan dalam perjalanan hidup manusia itu berubah-ubah. Jadi teman-teman harus menguatkan diri gitu ya terkait konsep Tuhan ini mau mana yang. Kemudian aliran deisme adalah satu paham atau aliran yang meyakini bahwa Tuhan jauh berada di luar alam. Tuhan menciptakan alam dan memperhatikan alam tersebut. Alam telah dilengkapi dengan peraturan berupa hukum alam yang tetap dan tidak berubah, sehingga secara mekanis akan berjalan dengan sendirinya. Tuhan ibarat pembuat jam atau the clock maker, yang tidak bercampur tangan dari dalam proses bergeraknya setelah jam itu selesai dibuat. Seorang deis tidak memandang satu buku sebagai wahyu Tuhan dan tidak ikut serta dalam sembahyang kelompok atau individu karena dia tidak mau menyembah Tuhan yang tidak hadir. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang berbeda gitu ya. Tetapi ini bukan sebagai
hal yang perlu teman-teman aplikasikan gitu ya. Tetapi hanya pada tataran harapan saya gitu ya, ini hanya pada tataran pengertian dan pemahaman saja gitu ya, bahwa di luar sana itu banyak orang-orang yang juga beranggapan ateis, kemudian beranggapan Tuhan itu banyak dan sebagainya, karena memang perjalanan manusia seperti itu. Tinggal kita mencari mana yang paling benar gitu ya, mana yang paling benar dari konsep-konsep yang ditawarkan. Saya titip saja gitu ya, ketika kalian mencari makna Tuhan itu sendiri, ya teman-teman harus kuat gitu ya, terkait misalnya ada pernyataan-pernyataan yang dibaca, kemudian benturkan pada diri teman-teman itu apakah sesuai dengan akal teman-teman, kemudian apakah sesuai dengan fitrah teman-teman, dan kemudian yang ketiga adalah apakah itu semua bisa menenangkan teman-teman semua, gitu ya, menenangkan hati teman-teman semua. Misalnya kita konsep kita ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang diharamkan misalnya gitu ya, tapi kita nih nggak tahu nih, ceritanya kita nggak tahu, kita mau minum Homer gitu ya, yang kita masih ragu ini Homer atau bukan gitu ya. Tetapi kemudian kita coba cek gitu ya, cross check ke diri kita, kalau kita minum sesuatu yang meragukan itu apa dampaknya ya, kan harus dicari tahu dulu gitu ya, ini minuman yang halal atau yang haram gitu ya. Kalau kemudian kita paksa minum, itu apa yang terjadi, dan berikutnya itu adalah satu pembelajaran dan juga satu tindakan yang harus teman-teman lakukan ketika dalam posisi meragu gitu ya, ragu akan sesuatu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan, Tuhan mengatur alam dan sekaligus memperhatikan perbuatan moral manusia. Sungguhnya Tuhan ingin menegaskan bahwa manusia harus tunduk pada hukum moral yang telah Tuhan tetapkan di jagat raya. Bagaimanapun manusia tidak akan hidup sesudah mati. Ketika seorang mati, maka kehidupannya berakhir. Ini anggapan orang deis ya. Kemudian Tuhan mengatur alam dan mengharapkan manusia mematuhi hukum moral yang berasal dari alam. Pandangan ini berpendapat bahwa kehidupan setelah mati, maka seseorang berbuat baik akan dapat pahala, yang berbuat jahat akan dapat hukuman. Ini teman-teman bisa baca gitu ya, bahwa ada kelemahan atau penolakan dari aliran deis ini, bahwa Tuhan menciptakan alam dari tidak ada. Maksudnya Tuhan mampu menciptakan air, dan tidak ada kenapa deis pun menolak kemampuan Tuhan menjalankan seorang di atas air gitu ya. Jadi banyak pengkritik dari deis juga. Kemudian panteisme, ini adalah aliran kepercayaan bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan disepadankan dengan segala sesuatu karena kehadirannya yang langsung dan aktif di dunia ini dan mengena bentuk yang real. Panteisme ini bersifat personal, menyatakan bahwa karena Tuhan sendiri yang benar-benar ada, maka apa yang ada itu adalah Tuhan, dan setidaknya satu perwujudan dari Tuhan. Terdapat pandangan lain yang menganggap Tuhan tidak personal, yakni sebagai jiwa universal atau realitas total. Dalam pandangan ini, semua wujud adalah ada pada. Baik, kita masuk yang ke filsafat hukumnya gitu ya. Jadi itu tadi kemasan-kemasan pemahaman tentang agama, teori keagamaan gitu ya, kaitan eratnya itu yang nanti teman-teman juga akan melihat di teori ilmu hukum atau ilmu negara gitu ya, ataupun terkait konsep keagamaan waktu diajar di kewarganegaraan gitu ya, bahwa konsep-konsep itu akhirnya membentuk masyarakat saat itu. Kalau dia terikat dengan Tuhan, maka peraturannya juga akan lebih kepada aturan-aturan yang Tuhan buat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat hukumnya sebagai satu disiplin spekulatif yang berkenaan dengan penalaran yang tidak dapat diuji secara rasional, sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil. Kemudian sebagai juga refleksi atas dasar dari kenyataan.
gitu ya. Dan juga yang terakhir sebagai disiplin yang mencari pengetahuan yang hakikatnya atau sifatnya dari keadilan gitu ya, mencari keadilan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini bagian dari filsafat hukum. Will Durant dalam bukunya The Story of Philosophy menggambarkan filsafat diibaratkan sebagai marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Setelah itu ilmu pengetahuan maksudnya membelah gunung dan merambah hutan menyempurnakan kemenangan itu menjadi pengetahuan. Semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial bermula pada filsafat. Tujuan filsafat hukum adalah refleksi teoritis intelektual untuk menentukan hakikat dari asas hukum yang lahir dari satu aturan hukum. Ini poin yang penting teman-teman ingat gitu ya. Kemudian juga ada apa landasan yang mengikat hukum dan juga apa kriteria keadilan dari kaidah hukum positif serta sistem hukum secara keseluruhan. Ini hal penting yang teman-teman harus ingat gitu ya dalam penjajakan ilmu-ilmu hukum berikutnya gitu. Sebenarnya kalian mau ngapain sih belajar ini gitu ya, belajar filsafat hukum? Ya ini utamanya adalah sebagai refleksi teoritis intelektual untuk menentukan hakikat dari asas hukum yang lahir dari satu aturan hukum. Nah, teman-teman harus ingat nih, kita lagi dalam kasus Omnibus Law. Kita kalau belajar filsafat tuh harus bisa menemukan gitu ya hakikat dan asas hukum yang lahir dari aturan tersebut itu apa. Kalau yang kita lihat sekarang kan terlihat sekali bahwa pemerintah itu lebih memudahkan investor untuk masuk ke Indonesia gitu dengan menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat investor itu masuk ke Indonesia. Misalnya tenaga kerja asing itu tidak diwajibkan lagi berbahasa Indonesia gitu ya. Ketika mereka masuk ke Indonesia itu nggak wajib, jadi pakai bahasa daerah mereka. Padahal kalau kita ketemu kawan, kemudian kawan kita ngomongnya bukan pakai bahasa Indonesia yang kita nggak paham kan, sedikit banyak kita tersinggung ya, ataupun kalian mau ngomong apa sih gitu ya. Kalau ngomong ada yang tidak jelas silahkan pakai gunakan bahasa Indonesia gitu agar kita sama-sama mengerti. Tapi kalau tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara itu kan juga menimbulkan sesuatu yang akan banyak crash gitu ya, akan banyak masalah yang terjadi. Nah, hukum dalam bahasa Inggris disebut law, merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari keadilan. Hukum itu bisa dikenal dalam bahasa Belandanya recht, recht atau ius. Kemudian selanjutnya hukum juga merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dia sebagai undang-undang atau kita kenal dengan lex, loi atau wet. Nah, hukum alam itu adalah bagian dari wahyu Allah, wahyu Tuhan. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan tatanan ilahi. Legislasi hanya mempunyai fungsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan tatanan ilahi tersebut. Hukum alam ini bersumber pada rasio manusia, di mana hukum alam pada prinsipnya menyatakan hukum itu sama karena dilahirkan oleh manusia yang sama, mempunyai naluri etis dan sebagaimana dijadikan demikian oleh alamnya atau fitrahnya sendiri. Intinya gini, memberikan dasar etika dan moral bagi pelakunya, bagi berlakunya hukum positif gitu ya, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara. Jadi dasarnya itu dia wahyu Tuhan, kemudian juga bersumber pada rasio manusia gitu ya, sehingga bisa diaplikasikan dalam konsep kenegaraan. Nah, Thomas Aquinas itu menggambarkan hukum merupakan cerminan dari tatanan ilahi. Kemudian sebagai hukum alam yang primer
gitu ya, yang bersifat umum berlaku wajar bagi semua manusia, dan bersifat sekunder ada hal-hal yang norma-norma yang berlaku secara in abstrakto, misalnya jangan mencuri, hormati orang tua, jangan menghina, dan berikutnya. Ya. Nah, kemudian ini juga pernyataan dari Thomas Aquinas yang menggambarkan bahwa lex aeterna, hukum dan kehendak Tuhan, lex naturalis, prinsip umum hukum alam, kemudian lex divina, hukum Tuhan dalam kitab suci, dan juga hukum adalah penataan pemikiran demi kebaikan bersama yang dipublikasikan oleh mereka yang peduli kepada ketertiban masyarakat. Jadi keadilan versi Aquinas itu bisa kita lihat dari hukum yang dipublikasikan, perlu dipublikasikan, kemudian hukum juga dibuat oleh nalar semua orang melalui badan legislasi, kemudian hukum ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum, serta perundang-undangan harus rasional dan masuk akal. Nah, ini salah satunya hukum Islam gitu ya, bahwa semua peraturan perundangan juga harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan satu titik yang harus dilakukan dalam penerapan hukum Islam itu adalah kemampuan istihad gitu ya. Usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang yang ahli yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum diatur secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Nah, demikian kiranya materi kita di pertemuan keempat gitu ya. Semoga teman-teman tetap semangat walaupun kita masih online. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada materi yang belum dipahami, teman-teman bisa gunakan ruang forum yang saya buat. Demikian kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih.